Saya sekarang ini hadir di Wellbeing Institute itu adalah satu metodologi, metodologi wellbeing, dan kita sekarang ini nyambangin pendiri atau penemu metode wellbeing. Kita sapa langsung, di sini ada Pak Dr. Jadi. Selamat malam, Pak. Malam. Di sini ada koleganya juga, ada Pak Banu Harganta. Selamat malam, Pak. Malam. Oke, sebelum kita bicara lebih jauh, kita akan coba tanya apa itu well-being, Pak Jadi. Oke, terima kasih. Selama ini kan saya cuma mendengar well-being metodologi. Pak Jadi punya well-being institute, di situ ada well-being metodologi. Bisa nggak dijelaskan well-being metodologi itu apa esensinya gitu, Pak? Monggo. Ya, namanya metodologi. Metodologi itu suatu cara untuk mendapatkan sesuatu kebenaran. Nah, well-being itu kalau dalam kata sederhananya kemaslahatan. Jadi kalau well-being metodologi adalah cara mencari atau mendapatkan kebenaran dengan proksi atau berdasarkan ukuran kemaslahatan. Problemnya menjadi agak serius kalau kita bicara kemaslahatan itu apa? Kemaslahatan itu ya kebajikan bagi semua, banyak orang, masyarakat semua. Jadi intinya bahwa well-being metodologi itu adalah suatu cara di mana kebenaran itu didefinisikan berdasarkan penilaian dari semua orang dengan ukuran kemaslahatan tentunya yang nanti dirancang sesuai dengan apa yang diperlukan masyarakat. Ini menjadi menarik sekali loh kalau kita kembangkan dalam konteks untuk mencari kebenaran dalam ilmu sosial dan humaniora lainnya. Banyak sekali hal bagus yang bisa diterapkan. Kami sudah melakukan kajian di level mahasiswa untuk tesis S2, skripsi S1 tentang kajian-kajian dari tesis dan skripsi mereka dengan menggunakan well-being metodologi. Banyak menarik. Kan tadi disebutkan kemaslahatan dan cara. Nah, cara apa yang digunakan, kemaslahatan seperti apa yang dipakai? Apa bedanya well-being metodologi dengan lembaga survei lainnya? Ya, ada satu idealisme yang membedakan antara well-being institute dengan lembaga survei. Kalau lembaga survei mencari sesuatu yang didefinisikan dengan konten kemaslahatannya kurang begitu menonjol. Tapi kami waktu mendesain satu ukuran kemaslahatan dengan well-being itu memang didefinisikan dulu. Definisinya memang dibuat secara seilmiah mungkin agar tidak bias atau tidak digunakan untuk berbagai kepentingan para pihak yang ya tentu saja kami anggapnya kurang pas itulah. Nah, kami menyusun metodologi well-being ini dalam tahapan itu ada 17 tahapan dan kami sudah berusaha untuk memasukkan sebagai hak paten metodologi. Dan saya sudah daftarkan tahun 2018, cuma sampai sekarang 2018 ya? Ya, September 2018. Nah, enggak, gini, well-being ini sendiri kan tadi punya kelebihan, kalau boleh saya simpulkan itu hasil dari riset atau metode yang digunakan itu tidak by pesanan. Ya kan gitu ya, dapat simpulan seperti itu. Mungkin survei lain ya tanda kutip mungkin ada pesanan dan atau bagaimana lah, tapi ini murni nanti sebaran istilahnya kalau boleh dibilang itu entah kuesioner, entah wawancara yang diambil dengan sampling orang by orang ditanya itu hasilnya ya itu hasilnya seperti itu, Pak. Nah, tentunya mungkin ada indikator khusus bagaimana itu well-being ini
bisa berbeda dari survei-survei yang lain. Dicontohkan gini, mengenai indikator atau penilaian. Kalau well-being itu range nilainya berapa sih? Nah, untuk survei yang lain kan ada range nilainya. Mungkin yang biasa umumnya itu range 1 sampai 5. Nah, itu kita disebutnya dalam sisi akademis itu apa ya? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan itu. Oh ya, kita memang agak sedikit berbeda dengan yang pada umumnya. Jadi well-being itu kita kemas dalam istilahnya adalah instrumen survei. Instrumen survei itu kuesioner. Ya, instrumen ya. Itu dalam bentuk berbasis web lah, dalam bentuk online. Jadi itu cara yang dipakai. Salah satu bentuk Ya. Secara online. Lalu disebarkan ke semua responden secara populasi, bukan sampling lagi. Populasi. Dengan cara populasi. Tapi populasi ini dengan batasan dan limitasi tertentu. Jadi kita sebutnya proporsi population. Jadi kepada orang-orang dengan keseluruhan, tentu saja dengan batasan yang umum lah, yang mau dan yang mampu. Kalau yang tidak mau, ya ditinggalkan. Yang tidak mampu, juga ditinggalkan. Nah, lalu penilaian kita itu memang berbeda dengan penilaian yang lain. Kita memakai namanya skala, semacam skala Likert numerik dengan skala 9. Jadi penilaian orang itu antara 1, 2, 3, 4, sampai 9. Nah, karena ruang lingkupnya cukup bagus, kenapa Pak 9? Ya, 9 itu adalah angka basic dari bilangan desimal yang berbasis 10. Jadi angka itu ya 0, 1, 2, 3, sampai 10. 10 itu adalah kebenarannya Tuhan, nggak usah dipakai lah 10. Nah, yang 0 itu juga jangan pakai 0 lah, kita masuk manusia punya otak gitu ya. Pudul gitu ya. Jadi yang dipakai 1 sampai 9. Tapi hebatnya angka 1 sampai 9 ini itu tidak lagi dikonversi menjadi 100, tidak dikonversi menjadi satuan yang lain, dibiarkan orisinil itu. 1 sampai 9. Nah, 1 sampai 9 ini juga memberi ruang yang cukup baik sehingga kalau di profile itu akan memunculkan pola kurva distribusi normal yang baik. Jadi secara umumnya hasilnya itu bisa dianalisis dengan secara visual, dengan grafik itu. Oh, kelihatan ini condong kemana ya, ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Oke, penjelasan akademisnya mungkin kawan-kawan nanti itu bisa download pada link yang kita taruh di kolom komentar di channel ini ya. Oke, selanjutnya saya akan nanya gini Bang, ke Pak Banu Warganta, melihat well-being metodologi ini, sudut pandang lain dari Pak Banu ini apa? Mungkin punya sudut pandang lain mengenai kemaslahatan itu tadi. Nah, gini loh, karena Pak Jadi ini kan orang akademis, jadi penjelasannya pasti akademis, ilmiah banget. Nah, masyarakatnya nggak ngerti ya, seperti itu. Kalau untuk konsumsi akademis, mahasiswa dan konsumsi kampus, oke lah, itu masuk. Ada skala, ada kurva, ada macamnya, itu pusing dan masyarakat ngomong gitu. Nah, sementara saya melihatnya masih sisi lain. Well-being metodologi ini sederhananya adalah ini kan menggandeng masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Ya. Betul kan? Ya. Sampai ini betul itu. Penjelasan ilmiah mungkin penting banget masyarakat nggak butuh itu. Yang dibutuhkan masyarakat itu selalu begini. Apa manfaatnya bagi kamu? Ya. Itu selalu begitu. Azas kemanfaatan. Itu apapun selalu. Manusiawi. Nah, itu kalau dulu dalam saya lama di wartawan itu di kepenulisan namanya AMBAK. Apa manfaatnya bagi kamu? Itu enggak perlu bisa tinggi-tinggi lah. Ini penjelasan manfaatnya apa. Nah, ini selama ini apapun itu kebijakan pemerintah, bahkan di dunia pendidikan segala macam itu kan selalu searah partisipasi dari objek. Kalau di pemerintahan objeknya adalah rakyat. Sampai detik ini seperti itu. Nah, partisipasi dari objek. Kalau di sekolah, di kampus, objek dan mahasiswa itu tidak pernah diikutsertakan. Kalau sekarang pendidikan ada model pembelajaran partisipatif ya, itu pun belum bisa optimal. Nah, di negara yang katanya demokrasi itu kan rakyat harus ikut dilibatkan, ya kan? Harus ada bonding
antara pemerintah dengan rakyatnya harus ikut. Walaupun nanti bagaimana merumuskan dalam kebijakan, memutuskan itu adalah urusan pintar-pintar di pemerintahan. Tapi rakyat itu kan maunya apa? Itu kan dengan metode-metode. Ya, mungkin menjadi tugas Pak Bandung, Pak Jadi, bagaimana membahasakan ke orang awam atau orang yang nggak ngerti, ya seminimal mungkin itu informasinya nyampe walaupun ya tidak full gitu Pak. Ya, itu gini. Ada cara yang sudah dipikirkan belum? Tentu saja itu sudah menjadi bagian dari kegiatan dan misinya Wellbeing Institute. Sebetulnya secara esensi sebetulnya Wellbeing Institute ini adalah mencari kebenaran berdasarkan penilaian dari masyarakat. Kebenarannya itu berdasarkan penilaian masyarakat. Nah, konteks sekarang ini masyarakat tadi belum tentu mengerti. Belum tentu mengerti juga termasuk manfaatnya apa, pertanyaan manfaatnya apa ini. Terus juga begini Pak, apakah menjadi kendala itu nanti kebenaran nilai dari masyarakat, sedangkan suara masyarakat itu bisa dibeli, bisa diarahkan. Apakah nanti itu akan menjadi kendala tersendiri? Menurut sampean bagaimana ya? Enggak. Memang dalam semua kajian itu ada namanya istilah ceteris paribus, ada persyaratan. Jadi persyaratan well-being metodologi ini dijalankan dengan baik kalau masyarakatnya mengerti dengan baik. Jadi misi well-being sebelum ke yang lebih dalam itu yang utama adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Tadi yang dinyatakan, memang benar. Kalau nggak ada sosialisasinya, nggak ada edukasinya, masyarakat nggak ngerti. Kalau mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu manfaatnya apa. Memang nggak usah bicara yang gini-gini. Kalau saya bicara akademis, teori, sekolah, macam itu urusannya benar. Nah, sekarang yang ini kan satu metode baru dalam segala hal. Pelibatan masyarakat satu hal baru. Dan diharapkan mudah-mudahan dengan metode ini, kalau saya melihat ini bisa merubah keadaan. Nah, karena diajak berpartisipasi, akhirnya terbiasa. Masyarakat ikut memiliki, masyarakat tuh ikut mengerti. Masyarakat tuh ikut memiliki, ikut terlibat atas segala hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Kan gitu toh. Ya. Memang langkah yang pertama adalah memang sosialisasi edukasi, gitu kan. Ini ada satu metode baru. Nah, sekarang diperlukan adalah kita ciptakan cara metode untuk mengedukasi masyarakat terhadap metode. Ini memang langkah kita ini kalau sendirian, langkah well-being ini kalau sendirian juga sulit sekali. Kita perlu kolaborasi. Perlu kolaborasi terkait tadi kan suara rakyat bisa dipilih. Iya. Tapi memang kita tidak bisa melawan itu, karena itu udah jadi budaya, jadi tradisi yang udah sekian belasan tahun, puluhan tahun gitu kan. Mungkin tadi itu kuncinya itu mungkin tadi dengan gencar bersosialisasi, ngajak partisipasi, akhirnya mereka itu terbiasa. Dan rasa memiliki pasti akan muncul kalau sudah dibiasakan. Proses ini itu bukan dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, enggak. Tapi memang harus ada yang memulai. Memulai. Sebagai contoh gini aja deh. Sebagai contoh gini ya. Akhir bulan kemarin tanggal 30 November itu saya hadir pada pengukuhan guru besar kawan kita Profesor Wahyu. Beliau dari Universitas apa tuh? Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Salah satu tulisan beliau dalam pengukuhan itu adalah mengenai ketahanan kesehatan. Nah, kalau kita lihat laporan dari ketahanan kesehatan di Indonesia itu tahun 2021 50,4 indeks ketahanan kesehatan kita. Lalu saya buka-buka referensi, saya cari searching di Google.
ternyata indeks ketahanan kesehatan Indonesia yang 50,4 itu dihasilkan dari GHSI yang ada di Johns Hopkins University. Saya berpikir ini, bisa nggak ya kita melakukan mengukurnya sendiri? Tentu saja dengan lebih baik. Dalam konteks kenapa lebih baik? Ya harus disesuaikan dengan kondisi yang relevan terhadap kondisi masyarakat di Indonesia. Lalu tentu saja bisa menjadi lebih mudah, murah dan cepat. Ya kita pakai satu sarana dengan berbasis web. Itu ada namanya istilahnya cloud computing, jadi data yang masuk ciri Indonesia banget lah pokoknya. Ya, pokoknya ciri Indonesia mudah, murah, cepat. Mudah, murah dan cepat. Valid. Dan itu jangan dilakukan di level nasional. Saya memang merekomendasikan untuk dilakukan di level pemerintah daerah, kabupaten, kota. Ini sesuai banget dengan Undang-Undang Otonomi Daerah dan kajian tentang kebijakan otonomi daerah yang saat ini memang miskin berita lah. Apa sih hasil Jadi yang dilakukan utamanya itu segmented ya dari pemerintah daerah ya. Segmented ya. Ya untuk itu ruang lingkupnya tertentu. Segmented kan gitu ya. Untuk kasus ini. Ya, kan kasus ini. Gitu. Tapi saya bilang working methodology ini kalau saya melihatnya ini bisa dipakai untuk di semua bidang. Lintas sektor ya. Oh, bukan hanya sektor, kehidupan rakyat. Semua kehidupan. Ya karena menyangkut kemasyarakatan itu. Apapun itu. Definisi secara ilmiahnya adalah diterapkan untuk ilmu sosial dan humaniora. Jadi ilmu sosial kemanusiaan ya apa saja. Nah, salah satu lain yang kita perlu tahu sebetulnya, generasi muda juga perlu tahu bahwa Wellbeing Institute sudah melakukan kajian mengenai indeks preferensi pemilih. Nah, indeks preferensi pemilih ini untuk pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 nanti. Jadi indeks ini sebetulnya hanya mengukur seberapa besar sih Anda nanti memilih itu menggunakan acuan yang kira-kira acuannya ini baku lah. Acuan ini sudah dipikirkan oleh para ahli. Ya, sebelum mengarah ke sana Pak, saya mau tanya gini. Sudah seberapa banyak instansi organisasi yang pernah Pak jadi sebagai peneliti dan penemu well-being metodologi itu sudah kemana saja ini menyebarkan atau mensosialisasikan WI ini, kita sebut WI ya. Sampai sejauh mana, berapa banyak instansi yang sudah istilahnya mendengar well-being metodologi itu jenis apa? Binatang apa? Jadi sebetulnya gini, kalau kapan well-being metodologi itu mulai digagas adalah tahun 2013. Terus digencarkan. Selama ini di mana dijalankan di kampus-kampus untuk risetnya para mahasiswa. Riset mahasiswa di kampus, oke itu satu. Mahasiswa di kampus. Tapi kalau pertanyaan Anda sudah dipresentasikan di mana? Iya. Banyak. Universitas Pancasila pernah, Kementerian Agama pernah, BPIP yang ada di Setnek pernah, Lemhanas pernah, LL Dikti Makassar pernah. Banyak diskusi-diskusi di FKM UI, di UI pernah, di UPN pernah. Tapi pada prinsipnya begini, bagaimana ini nanti bisa menjadi proyek yang benar-benar terrealisasikan dengan baik. Dan kami baru diundang oleh tim Kemendagri untuk merancang namanya Indeks Harmoni Indonesia. Dan rencananya memang tahun 2023 akan di launching. Itu juga per kabupaten kota. Maksud dan tujuannya gini lah. Indeks Harmoni Indonesia. Indeks Harmoni Indonesia. Berarti dalam ini apakah Indonesia kurang harmoni Pak? Kalau dilakukan indeks harmoni. Memang kita perlu. Potret itu sebetulnya pengetahuan tentang konfigurasi dan kondisi yang real di lapangan itu memang perlu. Ya. Bagi pemerintah perlu. Contohnya gini lah ya. Indeks Harmoni Indonesia itu nanti untuk daerah kabupaten kota juga nanti akan diukur
dalam ekonomi kondisinya harmonis apa enggak, dalam sosial harmonis apa enggak, dalam budaya harmonis apa enggak, dalam keberagamaan itu harmonis apa enggak. Jadi secara keseluruhan kita ingin memotret masyarakat Indonesia menjelang pemilu nanti dalam kondisi harmonis apa enggak. Nah, tentu saja riset itu punya berbagai macam trik untuk mendapatkan informasi dan menggali informasi dari masyarakat. Ada namanya data non-struktural yang isinya itu warga masyarakat yang mengisi survei itu mau komentar apa boleh, mau usul apa boleh. Jadi isinya adalah data non-struktural itu adalah kritik, saran, dan usulan warga masyarakat kepada siapa saja. Kepada tetangganya boleh, kepada pemerintah boleh, kepada polisi boleh. Jadi mungkin kalau boleh saya potong gini, itu kan yang menentukan judul riset itu siapa? Pasti periset. Oke. Apakah masyarakat pernah diajak untuk mengusulkan judul riset apa yang bagus untuk para periset? Nah, sekarang kita balik nih. Nah, ya. Ini memang masih menjadi kendala. Sampai saat ini idenya itu bukan dari riset, malah kadang-kadang riset itu diminta oleh instansi yang punya instansi pemerintah, instansi yang memberikan judul, yang memberikan itu. Tapi riset ini kita bawa dalam bentuk berbasis web ya, online ya. Itu caranya. Ya, caranya. Implementasinya berbasis web. Oke, yang saya tanyakan gini. Judul riset itu seberapa besar masyarakat diajak berpartisipasi untuk ini loh judulnya, ini loh Pak. Coba dengerin saya dulu. Jadi satu set instrumen survei itu namanya ada kata pengantarnya. Sosialisasi itu maksudnya ini adalah riset begini, maksudnya ini yang akan dinilai begini, caranya begini. Itu namanya sosialisasi dari kondisi riset. Setelah itu ditanya, namanya identifikasi responden. Bapak di domisili mana, jenis kelaminnya apa, umurnya berapa dan sebagainya. Baru kemudian menilai isi atau konten yang ada di dalam riset itu. Yang terakhir namanya pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu nanti boleh isi apa saja. Kita tanya ke mereka. Apa usul, saran, dan rekomendasi Bapak untuk riset sudah selanjutnya. ditentukan kuesioner yang sudah ada judulnya. Ya, judulnya memang ada. Tadi saya bilang. Judul itu apakah ada partisipasi dari masyarakat? Pernah nggak? Oh, belum bisa. Kalau saya gini ya, kan tadi saya bilang, kalau saya melihat itu, kalau metodologi itu sudah terlalu tinggi. Cara bagaimana bagi kalau masyarakat tahu ya caranya. Nah, cara untuk mengetahui apa kemauan rakyat, kan saya ikut partisipasi. Nah, kemauan itu kan itu menyangkut seluruh aspek kehidupan. Jadi dia mau riset soal apa, topiknya apa saja, itu semua topik bisa masuk. Nah, memang nantinya itu bisa masukan dari masyarakat tuh, kita supaya soalin aja deh soal misalnya sampah seperti itu. Tapi awalnya ini kan memang harus topik-topik itu harus dimunculkan dari pihak riset, betul. Gitu. Tapi nantinya, itu masih jangka panjang karena dari pihak riset sendiri kan udah menggolongkan aspek kehidupan itu apa aja, soal lingkungan, soal nanti diturunkan apa dan gitu lagi. Stigma yang ada sekarang ini antara riset dan survei ya udah kesimpulannya mungkin tanda kutip negatif saja. Oh, ini riset jangan-jangan untuk dibayar, jangan-jangan pada metode beda ini sendiri harapannya kan ini untuk kemaslahatan. Nah, itulah makanya. Stigma itu kan makanya saya bilang adalah langkah pertama sebetulnya adalah mengedukasi masyarakat, membuat masyarakat mahfum, bahwa masyarakat umum maupun yang duduk di pemerintahan maupun golongan apa aja bahwa ini penting loh. Gitu loh. Ini saya sosialisasi sebagai dasar. Langkah pertamanya itu sebagai dasar untuk
unsur diterimanya itu Kenapa penting? Kenapa ini penting diterima sebagai satu jalan baru, satu cara baru? Gitu. Karena ini melibatkan masyarakat. Cara menilai, coba saya jelaskan. Apa? Ini betul-betul sesuai dengan nafas demokrasi. Ya. Itu. Coba saya jelaskan satu variabel saja, satu hal yang akan dinilai. Misalnya dalam mengukur indeks ketahanan kesehatan masyarakat, salah satu variabelnya adalah perilaku pola hidup sehat. Ya, di sana kita jelaskan perilaku pola hidup sehat itu indikatornya satu begini, misalnya makanan bergizi, olahraga, jangan rokok dan sebagainya, banyak. Ya, nah di dalam pertanyaannya itu kita tidak mendorong masyarakat untuk langsung kamu angka berapa, kamu nilai berapa, bukan. Tapi kita menilainya, ini adalah kunci dari Wellbeing Institute. Ada 3 cara penilaian yang tidak pernah ditanyakan di mana-mana. Kalau Wellbeing Institute itu menanyakan namanya PPA, persepsi masyarakat, partisipasi masyarakat, dan akseptabilitas. Persepsi itu gini, misalnya hidup sehat itu baik loh, tapi kita tidak memaksa mereka mengakui bahwa hidup sehat itu baik. Pertanyaan kita cuma bilang begini, sepanjang pengetahuan Anda, pemahaman Anda, dan kesadaran Anda, pola hidup sehat itu baik apa enggak sih? Coba beri nilai 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Jadi orang itu merasa tidak tertekan untuk memberikan penilaian, karena memang sekalipun kita sudah tahu bahwa pola hidup sehat itu bagus, tapi kita tidak mengintrodusir mereka untuk memberikan nilai tinggi. Ya enggak, maksudnya kan sebelum melangkah ke sana gitu Pak. Orang mau memberikan nilai terhadap kuesioner yang disebar, ini kita anggap orang antah berantah. Bagaimana sampai terdorong, ya saya akan ngisi. Itu tadi masalahnya, kan artinya ini kan butuh, tapi kalau dibilang PPA itu tadi, dasarnya adalah sosialisasi. Oke, baik. Selebihnya kan harus ini sebagai respon dan aku ini sudah dapat sosialisasi, terus aku harus trust nih untuk mengisi melakukan sesuatu, trust tidak ada embel lain-lain. Kan begitu. Ya. Nah, memberikan kesadaran seperti itu kan memang harus dilakukan secara kontinu. Apapun itu bukan hanya kontinu loh. Ini perlu keterlibatan instansi pemerintah. Jadi kalau orangnya masyarakat tidak percaya sama pemerintah mau apa? Enggak, kita nggak bisa orang nggak percaya. Ada aja. Kan artinya tidak walaupun tidak semuanya, masih banyak warga negara. Nah, betul. Kan kita balik lagi, cara apapun yang kita pakai tetap harus mengedepankan apa tadi humaniora tadi jalanan sosial juga. Itu artinya kan kita harus mengambil hati. Ini saya bilang, semua itu ada tahapannya, gitu kan? Ya. Memang tidak bisa semua kita langsung supaya enggak. Ada pemberian pemahaman dulu bahwa ini penting. Ya. Akal gitu. Nah, ini dibuatkan satu program sosialisasi, program edukasi. Sekarang udah medsos kok. Edukasi sosialisasi ini bisa dilakukan medsos, bisa segala macam lah. Coba kita ini bisa dilakukan. Tapi sembari ini melakukan, itu prosesnya lama nih. Sembari melakukan ini program riset ini yang harusnya tahapannya adalah setelah tahapan edukasi tadi, edukasi itu masih bisa dilakukan untuk skop kecil. Misalnya ini representasi pemilih di kalangan SMA. Skop kecil itu lebih mudah memberikan. Jadi kalau
Saran kecil-kecil dulu. Sintetis atau memang yang dibutuhkan secara general ya. Nah, setelah dampak dari sosialisasi edukasi tadi itu mampu merasuki otak masyarakat, Ya. dan sesudah berubah, itu gampang kita melakukan riset publik atau jajak pendapat kalau bahasa awalnya itu pada masyarakat di bidang apapun dimanapun, gitu toh. Itu Coba kita lihat ini contohnya misalnya Indeks Harmoni Indonesia itu nanti akan didelegasikan ke pemerintah daerah kabupaten kota masing-masing dengan Itu isu apa udah fit? bukan, ini perencanaan tahun 2020 pemerintah pusat. pusat yang punya pusat, Pusat terus. lalu didelegasikan ke pemerintah daerah pada badan Kesbangpol. Nanti di Kesbangpol masing-masing kabupaten kota nanti yang menyelenggarakan itu. Nah, dari badan itu tentu saja ada trik-trik tertentu agar masyarakat mengisi, memahami isinya. Orang kalau mau mengisi juga membaca dulu. Jadi membaca itu adalah bagian yang bisa diisi dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Apa perlunya, apa yang diisi, apa maksudnya pengisian. Ya, nah dari kecamatan itu distribusinya bagus sekali sekarang sudah semuanya. Saya pikir oke lah. Disebarkan ke BKD aja sekitar 6.000 atau berapa hari kemudian bisa disebarkan ke guru-guru yang itu menjadi pegawai ASN. Kakinya bupati ya. Ya, kakinya bupati, camat ke desa, lurah, RT, RW, kita bisa masif sekali loh. Nah, memang ada sih kalau orang nggak mau ngisi gimana. Nah, tadi metodologi ini menggunakan namanya proporsi population. Seharusnya semua orang ngisi dong, kecuali yang nggak bisa dan nggak mau. Dua itu yang memang harus ditinggal. Ini sama persis dengan pemilu dong. Pemilu itu walaupun dikasih apapun juga, kalau orangnya nggak mau nyoblos, ya nggak mau saja. Karena itu adalah perhitungan. Kalau di dalam pemilu namanya participation rate, kalau di dalam riset publik namanya respon rate. Berapa persen orang yang memberikan respon terhadap berapa terlalu dalam ya. mungkin sementara gitu aja dulu ya. Nanti kita bisa Merumuskan. sampaikan lagi yang lain. Tapi ya dari ini baru pertemuan pertama, tapi secara kesimpulan ginilah, bahwa semua kebenaran untuk bidang ilmu sosial humaniora sekarang ini memang perlu dinilai oleh masyarakat. Nah itu poin utamanya di situ. Ya, Poin utamanya oke. bahwa yang benar Titik siapa? itu ya. Masyarakat. Masyarakat, suara masyarakat. Oke, itu. Kalau Pak Banu closing statementnya apa? Ya itu tadi sebetulnya ini momen bagus. Ini bukan momen ya. Ini satu cara bagus. Yang harus diterapkan ini sehingga masyarakat itu merasa Memiliki terlibat, juga, ya? ikut memiliki Dalam Jadi, menentukan kebenaran. dalam apa ya, dalam yang menentukan segala sesuatu yang dalam kaitannya dengan namanya bernegara itu kan artinya diatur oleh pemerintah gitu loh. Ya. Tapi selama ini kan yang ngatur ya suka-suka yang ngatur. Kamu harus begini, kamu harus makanya begini. Nah, sementara kan rakyat ini kan belum tentu maunya seperti itu. Untuk bisa Saya diatur. nggak mau. Saya maunya begini kok. Ya, Nah masyarakat dijaring dulu masyarakat ini maunya apa. Nah itu jadikan bahan pertimbangan oleh si pengatur tadi. Sebetulnya ini yang Cocokannya ya. sebetulnya cara ini sangat bagus sekali bagi pemerintah sekarang yang sering didemo. Kenapa pemerintah sering didemo pada isu-isu tertentu? Sebetulnya demo itu semua para pendemo akan balik kalau pemerintah mempunyai bukti riset publik. Kalau kita ngomong demo itu banyak faktor. Ya, tanda kutip, karena selama ini apapun. kita nggak keluar dari sana lah. Nah apapun itu Ya,
kebijakan di bidang apapun itu selalu dirumuskan di belakang meja. Di belakang Biasanya meja. begitu. Nah, di belakang meja oleh orang-orang yang hanya berkutat di belakang meja dan buku Tidak tahu belum ada data di lapangan seperti apa, kemauan orang-orang seperti apa. orang merumuskan program pengentasan kemiskinan. Dia hanya berdasarkan teori-teori kemiskinan, bisa tumpuk hasil statistik, hasil teori ini yang mau ngentas kemiskinan belum pernah miskin. Nah, kan jadi nggak ada experience. Udah pokoknya gampangnya seperti itu. Oke, Jadi ini terakhir kita bahas lagi. Tadi Pak Banu sudah closing statement, Pak. Jadi harapan kepada masyarakat atau kepada kawan-kawan muda sekalian mengenai well-being. Ya, ini well-being ini cara baru. Dulu orang susah menjalankannya, sekarang orang bisa menjalankan karena ada teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang komunikasi itu semakin mudah sekali dijalankan. Nah, ini artinya kalau pihak-pihak yang mempunyai wewenang ingin mendapatkan kebenaran yang basisnya adalah suara masyarakat, itu mudah dijalankan. Mulai dari kecil aja membuang sampah, mengelola sungai, banyak hal lah, edukasi mengenai stunting, edukasi mengenai tadi kesehatan, berbagai macam ilmu sosial humaniora sangat mudah sekali dilakukan sepanjang dilakukan ya dengan niat yang benar. Asal tahu dasar ilmunya dengan bimbingan Pak Jadi tentunya ya. Enggak bersih dengan saya. Atau minimal baca literatur yang telah well-being sediakan. Oke, mungkin itu ya. Paling tidak bicara-bicara sama saya. Saya tambahin dikit. Diskusi tipis-tipis. Nah, saya tambahin dikit. Oke. Jadi begini loh, kalau terkait tadi memang baca ini baca, ya masyarakat kita kok mau baca. Itu loh, makanya harus ditempuh secara lain untuk sosialisasi itu. Siap. Nah, gitu. Terus kembali ke tadi manfaat well-being segala macam itu kan kita selama ini kan menggembar-gemborkan Vox Populi, Vox Dei. Vox Populi, Vox Dei. Apa itu? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi selama ini itu dimanipulasi untuk perolehan suara partai politik dalam pemilu. Pada maksudnya suara itu adalah suara Tuhan, maksudnya rakyat itu suara rakyat itu harus ikut dipertimbangkan dalam menentukan nasib mereka. Dalam membuat kebijakan-kebijakan menyangkut hak hidup rakyatnya. Harusnya seperti itu. Nah, dengan metode dengan cara baru ini, kalau saya bilang metodologi dan sebagainya, orang awam ini bingung terlalu ilmiah. Cara baru ini itu diharapkan bisa terlaksana dengan sebenarnya hakikat dari Vox Populi, Vox Dei. Nah, itu di situ. Ya, oke. Padahal ini terakhir, padahal dalam berpolitik atau dalam birokrasi kadang ada suara Tuhan adalah suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau dia sudah menjabat atau duduk di kursi yang empuk, kadang-kadang Tuhan pun dilawan. Seperti itu, Pak. Terima kasih kawan-kawan, silahkan pelajari. Nanti selanjutnya tunggu kami bertiga diskusi mengenai well-being, metodologi lebih lanjut. Terima kasih. Cara baru atau menggunakan cara yang baru. Oke. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.